Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadil Rahman dari program studi teknik komputer kelas AP1. Di sini saya akan membuat sebuah rangkaian power supply dengan penyarah dan filter kapasitor. Alat yang dibutuhkan adalah dua buah dioda, karena kita di sini akan membuat yang dua buah dioda saja, full wave tapi dua dioda ya. Kemudian satu buah kapasitor, ini sebagai filternya, satu buah ground, transformer CT karena kita akan membuat dengan dua dioda saja, function generator dan osiloskop untuk melihat sebuah sinyalnya nantinya, sinyal outputnya. Di sini saya akan menggunakan aplikasi program Electronic Workbench, namun saya jalankan di VirtualBox. Namun ini sudah rangkaiannya sudah jadi ya, kita akan hapus terlebih dahulu rangkaian yang ini. Skemanya adalah seperti ini ya. Ini saya tadi coba-coba dan ternyata sukses, jadi saya langsungkan buat videonya. Oke, alat yang dibutuhkan pertama adalah dua buah dioda ya. Ini dioda biasa saja, bukan dioda Zener. Kita membutuhkan dua dioda. Kemudian kita membutuhkan sebuah kapasitor, satu buah kapasitor, satu buah ground. Ini kita masukin dulu aja ya bahan-bahan yang dibutuhkan. Kemudian satu buah transformer. Ini transformernya kita pakai transformer CT yang ini ya, transformer CT. Kemudian kita membutuhkan sebuah function generator. Ini di instrumen, kalian bisa klik. Apabila kalian menggunakan Electronic Workbench juga ya. Sebenarnya ini bisa menggunakan Proteus juga ataupun bisa menggunakan program yang lainnya. Kemudian function generator habis itu adalah osiloskop. Ya, osiloskop. Ini osiloskop ya untuk ini sinyalnya. Oke, sekarang kita tinggal rangkai. Sejajarkan dioda seperti ini. Ini untuk mempermudah aja ya. Ini sejajarkan seperti ini. Kemudian pasang transformer yang negatif ke dioda yang ini. Ini kita lebih dekatkan ya. Kemudian yang positif, ini positif di lilitan sekunder ya, itu di dioda yang ini. Kemudian untuk ground ini kita hubungkan ke sebuah ground. Ini ground dari transformernya. Kita hubungkan dan hubungkan osiloskop dengan osiloskop yang ini ya, yang paling atas ini dengan ground. Seperti ini. Ini kita tinggal rapikan manajemen perkabelannya. Kemudian kita pasang kapasitor sebagai filternya ya, agar rangkaian ini stabil nantinya. Pasangkan kapasitor dengan di sini ya, untuk melihat juga intinya. Oh, ini sebelumnya kita hubungkan dulu diodanya terlebih dahulu. Dioda yang ini dihubungkan dengan dioda yang ini ya. Dihubungkan. Setelah dihubungkan, kemudian yang osiloskop ini, osiloskop output 1 kita hubungkan dengan sini. Ini kita beri kabel berwarna hitam ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah kita sambungkan ini ke sini, ke sebelum dioda. Lebih tepatnya antara transformer dengan dioda. Dan kita bedakan warna kabelnya menjadi warna merah. Nah, fungsinya di sini adalah kita akan mengetahui apakah rangkaian yang akan kita buat ini sukses nantinya. Apabila rangkaian ini sukses, maka output sinyal yang merah ini akan membentuk setengah bukit saja ya. Jadi harusnya ada bukit lembah. Ini hanya bukit saja. Kemudian kan sambungkan kapasitor ini dengan ground. Ini berubah-ubah ya kabelnya, kita tinggal manajemenkan saja. Dan kemudian sambungkan ini dengan ini, tapi kita butuh ini dulu ya, butuh sebuah konektor dulu agar nanti tidak terubah kabelnya. Nah, ini belum tersambung ya si konektornya. Nah, ini sudah tersambung. Ini kita sambungin ke sini si kapasitornya. Kapasitornya berukuran 1 mikrofarad. Setelah ini selesai, kemudian langkah selanjutnya kita hubungkan function generator. Kita hubungkan function generator ini, positif dengan positif tentunya, negatif dengan negatif. Setelah itu
rangkaian ini sebenarnya sudah jadi, namun saya ingin mengetahui beberapa voltase ataupun arus yang ada pada rangkaian ini. Saya akan menggunakan sebuah voltmeter sini. Voltmeter ini untuk bawahnya ini kita hubungkan ke sebelum dioda ya. Ke sebelum dioda, yang atasnya ini ke sesudah dioda. Seperti ini. Nah, ini rangkaiannya sudah jadi teman-teman. Kita bisa tinggal nyalakan. Nah, ini rangkaiannya sudah jadi, dia akan naik terus, kemudian apabila sudah mencapai titiknya dia akan stabil. Ya. Dia akan stabil. Saya sudah nyoba sih tadi di rangkaian tadi itu stabilnya di 3 volt ya, sekitaran 3 volt dan 2 volt. Nah, kita lihat osiloskopnya. Nah, simulasi osiloskopnya kita lihat. Untuk rangkaian hitam yang kita hubungkan setelah dioda, ini dia akan membentuk setengah saja, ini ripple-nya setengah aja nih, nggak kayak garis yang warna merah ini. Ya, artinya arus di sini adalah arus DC ya, sudah tidak bolak-balik ya. Sedangkan arus yang merah ini masih arus AC atau arus bolak-balik. Nah, ya, terus dia akan tidak akan ada lembah ke bawah ini karena dia udah arusnya AC ya. Nah, fungsi dari kapasitor di sini adalah untuk menstabilkan ya, lihat. Arusnya akan menjadi stabil. Jadi nanti power supply yang akan kita gunakan ini kan rangkaian power supply ini akan aman apabila digunakan ke barang elektronik yang satu daya DC. Nah, bagaimana skema dari arus ini? Ini saya sudah mengambil sebuah catatan. Ini catatannya saya dapat dari internet, dari blog teknikelektronika.com. Bahwa di saat output, kita lihat ya sambil dilihat ini. Nah, bahwa di saat output transformer CT pada terminal pertama memberikan sinyal positif pada D1, ini dioda 1 ini, maka terminal kedua pada transformer CT akan memberikan sinyal negatif. Nah, di sini sinyalnya negatif. Di sini sinyal negatif, di sini sinyal positif ya. Ini kan dibalik ya. Yang berbeda fasa 180 derajat dengan terminal pertama. Maka D1 yang mendapat sinyal positif, ini D1 yang mendapatkan sinyal positif, berada dalam kondisi forward bias atau bias maju, dan arus dapat berhasil melalui sinyal positif ini. Sedangkan D2 ini berada dalam posisi reverse base ya, reverse base atau bias terbalik, sehingga menghambat sisi negatifnya. Sebaliknya, pada saat gelombang AC terminal pertama berubah menjadi negatif, dalam kondisi reverse base tentunya ya, bias terbalik, kemudian dihambat, maka terminal kedua yang berbeda fasa 180 derajat akan mengubah sinyal positif sehingga D2 ini berubah menjadi kondisi forward base. Di sini akan maju nih, arusnya akan maju yang melewati sinyal positif. Intinya bergantian. Jadi rangkaian yang dihasilkan nantinya akan bercatu daya DC. Seperti itu saja yang saya tahu mengenai rangkaian ini. Sekian pembuatan rangkaian ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian informasi ada salah kata ataupun salah informasi ataupun rangkaian yang salah. Namun di sini saya sudah mencoba semaksimal mungkin dan berjalan ya. Ini terbukti di rangkaian osiloskop. Oke, sekian video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.